Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Babu ma yujibu al-usra wa sifatihi. Bab ma apa yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Wa yajibu dan wajib al-ghuslu mandi min dari al-janabati junub. Wahia apa pengertian junub? Wahia yaitu inzalul maniyyi, menurunkannya mani diwakil karena persetubuhan atau ghairihi atau yang lainnya. Itu pengertian janabah. Atau filtiqa'il khitanaini, filtiqa'i bertemunya al-khitanaini dua khitan, ya, artinya dua alat kelamin, bertemunya dua alat kelamin itu juga sudah menjadikan seorang dalam keadaan junub meskipun tidak keluar mani, ya. Meskipun tidak keluar mani, tapi bertemunya dua alat kelamin itu sudah mewajibkan mandi. Itu pengertian junub. Asal yang kedua, wa al-haidhi, keluar darah haid, wa nifasi dan nifas. Asalis yang ketiga, wa mauti ghairi syahidi, dan mati yang bukan syahid. Jadi orang mati dan matinya bukan syahid, maka wajib dimandikan. Kalau mati syahid tidak wajib. Ya. Kalau mati syahid tidak wajib. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, Islamil kafir, masuk Islamnya orang kafir masuk Islam, maka wajib mandi. Ada orang misalnya namanya Franciscus Mercurius Christus misalnya, masuk Islam, maka wajib mandi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum, maka jika kalian adalah junub, fattahharu, maka bersucilah. Ini dalil bahwasanya orang junub harus mandi. Yang dimaksud bersuci di sini adalah mandi. Soalnya dia hadis besar. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa la taqrabuhunna hatta yathhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, wa la taqrabuhun. Di penggal ada berapa? Wa la taqrabuhunna, wala taqrabuhun, maka janganlah kalian mendekatinya. Mendekati siapa? Maka janganlah kalian mendekatinya. Hunna itu kata gantinya siapa? Para wanita. Wala taqrabuhunna, maka janganlah kalian mendekatinya hatta yathurna, sampai mereka suci. Yathuru, yathurani, yathuruna, tathurani, yathurna. Kalau hunna yathurna. Yaf'ulu, yaf'ala, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani,
yaf'ulna. Biasanya yang suka-suka keliru di hunna, ya. Wala taqrabuhun, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullahu, dari mana saja yang Allah memerintahkan kalian. Maksudnya adalah idza ihtazalna, jika mereka telah suci, maksudnya jika mereka telah mandi. Idza ihtazalna, jika mereka telah mandi. Kalau sekedar suci belum mandi, boleh didekatin? Boleh didekatin? Enggak boleh. Jadi suci dari haid, artinya haidnya sudah berhenti, ya. Haidnya sudah berhenti. Antum tahu bagaimana ciri haid sudah berhenti? Harus tahu. Jadi sebagai calon suami, nanti jadi suami, istrinya nanya, "Mas, sudah berhenti atau belum, Mas?" "Enggak tahu ya, enggak tahu." Ya, repot. Jangan. Harus tahu, ya. Harus tahu sudah suci itu bagaimana. Ya. Jadi kalau misalnya wanita sudah suci dari haid, sudah berhenti, kemudian dia mandi, baru boleh didekati. Ya, karena haid mewajibkan mandi. Waqad amara, dan telah memerintahkan an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghusli, mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mandi, min taghsilil mayyiti, dari memandikan mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang memandikan mayit agar mandi. Nabi memerintahkan agar orang yang memandikan mayit mandi. Hukum asal perintah apa? Udah belajar usul fiqh, wajib. Selama tidak ada dalil yang menggeserkan kepada hukum lain, maka pahami dengan hukum asal. Hukum asal adalah wajibnya. Ada orang memandikan, Nabi perintahkan mereka. Ada orang memandikan jenazah, maka Nabi perintahkan mereka mandi, menunjukkan memandikan jenazah mengharuskan mandi. Pernah memandikan jenazah? Pernah? Ada yang belum? Belum. Harus bisa. Jangan mengandalkan mudin. Ya. Wah, mudinnya nggak ada. Kemana? Lagi safar keluar kota. Terus jenazah. Nunggu mudin pulang. Kapan? 2 hari lagi. Waduh. Jangan ada mudin. Wa amma sifatu huslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati. Wa amma, dan adapun sifatu huslin Nabi, sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal janabati, dari janabah. Gimana sifat mandinya Nabi? Bagaimana sifat mandinya Nabi? Yang pertama, fakana yasilu farjahu awwalan. Fakana adalah yasilu, membasuh, farjahu awalan, maka adalah yasilu, membersihkan, mensucikan, membasuh, farjahu, kemaluannya, awalan, terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, summa yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian yatawaddau, berwudu, wudu'an kamilan, wudu secara sempurna. Berarti sampai apa wudu secara sempurna? Sampai membasuh kaki. Jadi membersihkan kemaluan dulu, ya. Kemudian langkah berikutnya berwudu sempurna, berarti sampai membersihkan, sampai basuh kaki. Atsalits, yang ketiga, summa apa? Yuhsi, menuangkan air. Summa yuhsi al-ma'a, kemudian menuangkan air, ala ra'sihi, di atas kepalanya, salasan, 3 kali, yurwihi bidzalika, dia mengairinya dengan demikian.
Sebentar ya, sebentar. Saya cek dulu. As-sayfzi, sebentar. Ya, jadi yuhsi artinya menumpahkan sedikit. Jadi menumpahkan sedikit. Makanya bahasa kita tadi menuangkan. Jadi ngambil air dituangkan sedikit gitu ya. Kemudian yurwihi bidzalika, kemudian disiramnya 3 kali, kemudian disiramnya demikian. Jadi ambil air sampai 3 kali gitu ya. Sampai air ini namanya mengairi, menuangkan air 3 kali sampai rata. Ya, sampai rata. Wa yurwihi bidzalika, dan menyiramkannya demikian. Kemudian summa yufidu al-ma'a, kemudian yufidu meratakan al-ma'a air ala sairi jasadihi, atas seluruh jasadnya. Jadi kalau kepala 3 kali ya, kepala 3 kali, selebihnya diratakan berapa kali? Kalau kepala 3 kali, pijit diratakan, diratakan, disiram biur 3 kali. Kalau seluruh badan diratakan berapa kali? Berapa kali? Kepala, atau ambil air, pijit, dituang 3 kali. Kemudian meratakan seluruh badan berapa kali? Sekali. Karena 3 kali hanya kepala saja. Kemudian al-khamis, summa yaghsilu, kemudian membasuh rijlaihi, 2 kaki, di mahallin akhar, pada tempat yang lain. Jadi sudah rata, terakhirnya apa? Sudah rata, jadi kepala sudah 3 kali rata, kemudian seluruh badan rata, terakhirnya apa? Kaki. Ketika basuh kaki pindah tempat. Jadi bergeser. Tadi kan di sini. Ya, kemudian sudah rata, tinggal kaki pindah tempat. Geser di tempat. Balik ke kanan. Langkah ke kiri, langkah ke kanan. Pindah. Yang penting pindah tempat. Ini sifat mandinya Nabi. Sebenarnya kalau ditanyakan gimana rukunnya? Rukunnya intinya 2. Yang satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Intinya itu rukunnya. Sehingga kalau misalnya orang loncat, belum masuk kolam renang, udah rata, nah itu namanya sudah rata, itu sudah sah. Tetapi kurang utama. Kenapa kurang utama? Karena Nabi ngajari dengan tata cara urutan seperti tadi. Membersihkan kemaluan dulu. Kemudian setelah itu dimulai dari bagian wudu. Dari bagian wudu dulu. Setelah itu kepala berapa kali?
3 kali, dan seluruh badan sekali. Ya, lanjut. Wal fardu min hada, dan yang wajib dari ini. Wal fardu, dan yang wajib min hada dari ini. Ghuslu jami'il badan, membasuh seluruh badan. Wa ma tahta syu'uri al khafifati wal kashifati. Wa ma, dan apa tahta yang di bawah asy'uri rambut, al khafifati yang ringan, wal kathifati dan yang lebat. Wallahu a'lam. Jadi yang wajib meratakan dari seluruh badan, dan termasuk rambut yang tipis ataupun tebal sampai ke kulitnya gitu. Sampai ke kulitnya. Jadi bukan rambutnya toh, nggak sampai kulit. Makanya perlu yukhfi, menuangkan dikit pijet, kemudian disiram berapa kali? Kepala 3 kali. Biar rata, dipastikan rata. Bab tayamum. Wahwa, dan dia an-nau'u, jenis, asani yang kedua, minat toharati, dari toharah. Jenis yang pertama apa? Wudu dan mandi. Wahwa, dan dia an-nau'u tsani, jenis yang kedua, minat toharati, dari toharah. Wahwa, dan dia badalun, pengganti, anil ma'i, dari air. Idza ta'adzara, jika uzur, isti'malul ma'i, penggunaan air, li'a'dha'it taharati, pada anggota-anggota taharah, au ba'dhiha, atau sebagiannya, li'adamihi, karena tidak adanya air, au khaufi dararin, atau karena khawatir adanya bahaya, atau mengkhawatirkan madarat, mengkhawatirkan bahaya, isti'malihi, dengan memakainya, dengan memakai air. Tayamum itu pengganti dari air. Kapan? Jika uzur dari menggunakan air. Uzur dari menggunakan air untuk anggota-anggota yang mesti dikenain air. Ada uzur. Ya. Ada uzur. Air ada. Tapi untuk menggunakan ada uzur. Misalnya dengan memakai air pada anggota yang mesti dikenain air, ada masalah di situ. Maka nggak usah dipaksakan pakai air karena ada masalah. Maka dengan tayamum. Au ba'dhiha li'adamihi. Kembali kepada mana ini? Au ba'dhiha. Kembali kepada mana ini? Au ba'dhiha, atau sebagiannya, li'adamihi, karena tidak adanya air. Maksudnya gimana? Kalau hanya kembali kepada Tuhan, maksudnya bagaimana? A'dha. Kembali kepada a'dha, atau sebagian a'dha di'adami karena tidak adanya air. Gimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Sebagai pengganti air karena dia itu tidak bisa menggunakan air karena ada uzur. Tidak bisa menggunakan air di bagian anggota tubuhnya atau sebagiannya. Oh iya. Ti'adamihi, karena tidak adanya. Hinya kemana? Hinya ke air.
Jadi gimana maksudnya? Kayak bulat itu ya. Atau taharah Ustaz? Makanya kayak bulat. Ini gimana maksudnya? Kok susah dipahami? Sebentar ya, sebentar. Ini memang agak bulat ya, agak bulat sebentar. Idza ta'azzara isti'malul ma'i li a'dha'i taharati au ba'dihha li adamihi. Oh. Ya, baik. Ulangi lagi. Wa huwa, dan dia badalun, pengganti, anil ma'i, dari air. Idza ta'addara, jika udzur, isti'malul ma'i, penggunaan air, li'adha'i taharati, pada anggota-anggota taharah. Jadi badan yang mesti dikenain air, ya, ada udzur. Ini alasan yang pertama. Berarti karena ada udzur, nggak mungkin pakai air. Yang kedua, au ba'dihha, atau sebagian toharoh, li'adamihi, karena tidak adanya air. Yang kedua, karena tidak adanya air, maka diganti dengan tayamum. Kalau yang pertama ada air apa enggak? Ada, tapi karena ada udzur, badannya ada udzur, nggak mungkin pakai air. Badannya mungkin kebakaran seluruhnya, masa mau pakai air? Wah, bahaya, karena kebakaran gosong, pakai air nanti tambah parah. Maka berarti ada udzur, diganti dengan tayamum. Yang kedua, au ba'dihha, atau sebagian toharoh, li'adamihi, karena tidak adanya air. Nah, air tidak ada. Apa kemudian tidak toharoh? Tetap toharoh, tapi diganti dengan tayamum. Yang ketiga, au khaufi dhararin, atau mengkhawatirkan bahaya. Au khaufi dhararin, atau mengkhawatirkan bahaya, bisti'malihi, dengan menggunakan air. Air ada? Ada. Ada udzur? Enggak ada, sehat. Enggak ada suatu udzur pada badannya, enggak ada. Coba kalau pakai takut bahaya. Kalau pakai nanti malah pingsan. Karena kedinginan yang nemen misalnya. Ya. Kalau pakai misalnya malah menggigil, masa malah menggigil. Nah, padahal di badannya ada udzur? Di badannya ada udzur? Enggak ada. Enggak ada perban, enggak ada kebakaran, enggak ada apa, enggak ada udzur. Tapi takut bahaya kalau menggunakan air. Nah, jadi Syekh As-Sa'di menyatakan 3 alasan inilah bisa diganti dengan tayamum, yaitu sebagai pengganti air. Badalun anil ma. Badal artinya pengganti. Badal anil ma, dari air. Apa artinya badal? Pengganti. Man badal. Siapa penggantinya? Man al-badal. Siapa penggantinya? Biasanya taraweh ada imamnya. Khawatir nggak datang. Man al-badal. Siapa penggantinya? Lanjut. Fayakumu maka tegak. Fayakumu maka berdiri. Fayakumu maka tegak, maka berdiri, maka berposisikan. Ya semakna ya, terserah bahasa Indonesia yang pas apa. Fayakumu maka tegak, qoma yakumu. Fayakumu maka tegak, maka berdiri, maka berposisikan. Aturabu, debu, tanah, maqamal ma'i, pada tempatnya air, pada posisi air. Jadi ketika ada 3 alasan tadi di depan, apa saja 3 alasan? Yang pertama, ada udzur pada anggota toharoh, ada udzur. Yang kedua, nggak ada air. Yang ketiga, ada air tapi khawatir ada bahaya. Maka ketika itu tanah menggantikan posisi air.
fayakumu maka berdiri, maka tegak, maka berposisikan aturabu tanah maqamal ma'i pada posisi air, menempati atau menggantikan air. Bi'ayyan wiya, agar berniat raf'a, mengangkat, menghilangkan alaihi atasnya minal ahdathi, daripada hadas-hadas. Jadi mesti niat, meniatkan bahwasanya aktivitas tersebut menghilangkan hadas. Hadas apa? Ya kecil atau besar. Kalau menggantikan wudu berarti menghilangkan hadas apa? Kecil. Kalau menggantikan mandi berarti hadas besar. Jadi mesti niat, bukan tidak niat. Apa yang dimaksud niat? Memaksudkan. Jadi begini. Plak. Gitu kan? Ini ketika antum plak. Antum ini dengan saat kesadaran bahwa saya ini tayamum. Plak. Ya. Udah selesai. Nah, kalau misalnya antum nggak sadar, tadi ngapain ya? Namanya nggak ada niat. Ya, jadi mesti menyadari. Atau yang kedua, summa yaqulu bismillah. Jadi plak ya bismillah ya. Bismillah. Yang penting baca bismillah. Asalis yang ketiga, summa yadribu turab biyadihi marratan wahidatan. Summa kemudian yadribu memukul aturaba tanah biyadihi dengan kedua tangannya marratan wahidatan. Gimana? Mukul sekali pukul dengan kedua tangannya. Plak. Nah, gitu. Ya. Yamsahu kemudian mengusap bihima dengan kedua tangan tersebut jami'a wajihi seluruh wajahnya, wajahnya kafaihi dan seluruh kedua telapak tangannya. Fa'in doroba marrataini fala ba'sa. Fa'in doroba jika dia memukul marrataini dua kali fala ba'sa, maka enggak mengapa. Nah, kata Syafi'i enggak mengapa. Jadi memukul itu sekali. Bismillah. Sekali. Ya. Plak. Dua kali. Kata Syafi'i enggak mengapa. Tetapi saya mengikuti yang pertama. Memukulnya hanya sekali. Lanjut. Qala berfirman Allah Ta'ala. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Falam tajidu, maka kalian tidak menjumpai ma'an air. Fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan tanah yang baik. Sa'idan dengan sa'id, thayyiban yang baik. Famsahu, dan usaplah oleh kalian biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian darinya. Diusap dengan air. Ma yuridullahu, tidaklah Allah menghendaki, liyaj'ala 'alaikum, untuk menjadikan atas kalian, min haraj, dari kesulitan, walakin, tetapi, yuridu, dia menghendaki, liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma, dan untuk menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Allah kasih kemudahan. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan.
ada air, kemudian saya cari bagaimanapun sampai dapat, itu namanya menyulitkan. Gak ada air, namanya gak ada air, ganti tayamum. Jadi Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah menginginkan agar kalian suci. Ketika tidak ada air, tidak dipersulit, dimudahkan, diganti dengan tanah agar kalian bersyukur. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, itu apa artinya itu apa? Itu artinya apa? Kalau a'ta yu'ti, aku memberi. Kalau u'ti itu aku diberi. U'ti itu aku diberi. Khamsan 5. Lam yu'tahunna, yang tidak pernah diberikannya ahadun, seseorang pun, minal anbiya'i, dari para nabi, qabli, sebelumku. Aku diberi 5. Aku diberi 5. Yang kelimanya ini tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Apa kira-kira? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, apa yang nusirtu? Nusirtu artinya apa? Nusirtu ditolong. Aku ditolong. Ya. Kalau Nasara menolong, kalau Nasor tu aku menolong, kalau Nusir tu aku ditolong. Kalau doroba memukul, kalau dorob tu aku memukul, kalau durib tu aku dipukul. Nusir tu aku ditolong, birru'bi, dengan gemetar.